Dan Vina, Dan kali hari ini ini kita lanjutkan dalam dialog by phone bersama Dr. Andes Muhammad Hidayat Lama Karate yang merupakan beliau adalah Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sekprov. Bisa mendengarkan suara kami? Wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak? Selalu sehat, selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bersama kami pemirsa sudah hadir by phone Bapak Dr. Muhammad Hidayat Lama Karate Sekprov Sulawesi Tengah. Pak Sekprov, mohon izin sebentar. Semoga Pak Sekprov pun juga sudah memegang data. Kami ingin mendapatkan jawaban secara resmi juga mewakili dari pemerintah terkait dengan perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Sekprov. Ya, terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah bahwa selain kedudukan saya sebagai Sekretaris Provinsi, melalui SK Bapak Gubernur, saya ditunjuk sebagai Ketua Harian Satuan Gugus Tugas Penanganan Masalah COVID-19 di Sulawesi Tengah. Jadi pada hari ini saya akan mencoba memberikan rilis terbaru, data terbaru tentang kondisi Sulawesi Tengah hari ini yang setiap jam 5 sore kita update. Dan ini terkonek dengan Kementerian Kesehatan sehingga data-data ini adalah data-data yang memang kemudian tercatat baik dari Kementerian Kesehatan maupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi data kita di Sulawesi Tengah hari ini, jumlah ODP kita itu berjumlah 363 orang, dan kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP itu berjumlah 29 orang, dan kemudian yang positif itu ada 5 orang, dan kemudian yang meninggal dunia itu ada 2 orang. Itu data yang terkini yang ada di Pusdatina kita, yang data ini sama dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga kami tidak akan berani mengupdate atau memberikan informasi tentang data-data berkaitan dengan COVID-19 di Sulawesi Tengah, kecuali data-data yang memang secara benar dapat kami pertanggungjawabkan. Inilah data yang terkini yang diupdate setiap jam 5 sore per hari yang dikirimkan kepada kami selaku Ketua Harian Gugus Tugas Satgas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Demikian. Baik, Pak Sekprov. Nah, berkaitan dengan peningkatan ODP dan PDP lainnya, bahwa kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemprov untuk menurunkan angka kejadian dari COVID-19 itu sendiri? Sesungguhnya kerja-kerja langsung itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah provinsi mengeluarkan, Bapak Gubernur mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nanti kebijakan itu kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Di luar memang ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota dalam rangka untuk melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang, melakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, dan kemudian meminta kepada masyarakat agar supaya mereka yang baru datang dari luar daerah masuk ke Sulawesi Tengah dan sampai di daerah manapun tujuan akhir dari mereka berjalan itu kalau dia berasal dari daerah-daerah yang terdampak langsung terhadap COVID-19 seperti dari Jakarta, daerah Jawa, Makassar, dan beberapa daerah lain yang terdampak, maka mereka itu diharapkan untuk dapat melaporkan diri karena mereka akan berstatus sebagai ODP. Nah, ODP ini ada ODP dalam kategori tidak bergejala, dan kemudian diharapkan mereka bisa mengisolasi diri minimal 14 hari, dan jika dalam waktu itu kemudian ada kondisi mereka yang mungkin mengalami batuk, pilek, kemudian panas, demam yang tinggi, nah disertai dengan sesak napas, maka mereka diwajibkan untuk melapor. Jadi kata Pak Gubernur tadi itu diwajibkan untuk melapor ke petugas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat, mulai dari puskesmas sampai dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan yang ada di Sulawesi Tengah ini. Saya kira itu langkah-langkah yang sekarang ini yang sementara diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk meminimalisir. Jadi harapannya ini harus merupakan kerja bersama. Jadi tidak boleh ada masyarakat yang mengatakan, saya kan tidak apa-apa, saya kan sehat. Iya betul, tetapi sebaiknya melakukan isolasi mandiri, paling tidak 14 hari dalam rangka untuk memastikan bahwa dia benar-benar sehat. Saya kira itu. Baik, Pak Sekprov, rasanya ada surat edaran, maksud kami keputusan gubernur yang memang sudah beredar juga di jaringan WhatsApp. Kami pun juga sebagai warga Sulawesi Tengah juga sudah membaca ada adanya penetapan status keadaan
tertentu darurat bencana wabah penyakit COVID-19 di Sulawesi Tengah. Betul. Nah, ini ada beberapa poin yang kami baca juga ini terkait dengan ada pembatasan begitu ya untuk isolasi wilayah, juga pembatasan warga yang akan masuk ke pintu masuknya Sulawesi Tengah. Bagaimana penerapannya ini di lapangan, Pak Sekprov? Ya. Sampai dengan hari ini, kemarin kan Kepala Dinas Perhubungan kami bersama dengan beberapa pejabat itu ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk mengunjungi perbatasan yang ada di Gorontalo kemarin. Bersama-sama di sana bertemu dengan Bupati Parigi Motong, kemudian Bapak Gubernur Gorontalo sendiri hadir di sana. Itu dipastikan bahwa ada jam buka tutup, ya, disepakati oleh pemerintah se-Sulawesi, Gubernur se-Sulawesi, ada jam buka tutup untuk orang masuk, orang bergerak masuk ke daerah-daerah kita di Sulawesi ini. Jadi untuk di Sulawesi Tengah, jam buka tutupnya sudah ditentukan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Kemudian setelah itu baru dibuka lagi arus untuk orang masuk. Tapi kalau khusus untuk pergerakan barang, logistik, kemudian material-material lain yang menjadi kebutuhan masyarakat itu boleh masuk, tidak ada masalah. Kalau orangnya yang dibatasi. Bahkan di beberapa daerah seperti Toli-Toli, dia justru melakukan pembatasan pergerakan orang, tidak bisa masuk sama sekali. Nah, itu yang kemarin juga menjadi sedikit ya. Baik, termasuk logistik seperti itu mungkin yang dimaksud juga dengan penerbangan begitu Pak Sekprov ya, karena banyak pun juga orang yang mengatakan kenapa penerbangan masih begitu sering kita lihat di langitnya Sulawesi Tengah ini. Bagaimana Pak Sekprov? Jadi memang kewenangan ini yang perlu kita pahami. Masyarakat perlu memahami kewenangan-kewenangan secara berjenjang yang ada di pemerintah daerah. Kewenangan untuk menutup semua penerbangan itu ada di pemerintah pusat. Kewenangan untuk menutup semua daerah total lockdown itu ada di pemerintah pusat. Jadi tidak ada kewenangan daerah untuk boleh melakukan itu. Nah, pemerintah daerah boleh mengusulkan. Seperti sekarang di Sulawesi Tengah, itu kita mencoba mengusulkan untuk pembatasan waktu keberangkatan pesawat. Jadi kalau kemarin sampai jam sekian malam masih ada pesawat yang masuk, ini diusulkan untuk dicoba dikurangi, dibatasi, tidak lagi sampai malam pesawatnya, cukup sampai sore saja. Ini kan bagian dari upaya untuk membatasi pergerakan orang yang masuk di Sulawesi Tengah. Memang yang kita jaga ini adalah daerah kita sesungguhnya bisa tidak terlalu meluas nanti ini problem COVID-19 ini, jika kemudian ya susah juga kita mengatakan bahwa masyarakat yang sementara di luar daerah kalau bisa jangan datang dulu ke Sulawesi Tengah. Mereka mau kemana? Sementara di sini ada keluarganya dan sebagainya. Dan Bapak Presiden masih belum melakukan penutupan akses untuk penerbangan udara sehingga masih dimungkinkan mereka untuk bisa keluar dari daerah-daerah asal mereka di tempat mereka tinggal bekerja di luar daerah sana untuk kembali ke Sulawesi Tengah dan sampai ke kampung halamannya. Cuma satu harapan kita, mereka-mereka yang baru datang ini jika berasal dari daerah terdampak, diharapkan kalau bisa langsung mengisolasi diri selama 14 hari sambil melihat. Kalau tidak ada gejala-gejala fisik yang timbul selama 14 hari, artinya mereka itu sehat. Begitu. Oke, baik Pak. Yang ingin kami tanyakan lagi, apakah ada sanksi tertentu yang diberikan ketika kebijakan tersebut dilanggar, Pak? Sebenarnya dalam berbagai aturan sih tidak ada sanksi ya, kecuali kemudian bagi mereka-mereka yang melakukan acara-acara, yang melakukan perkumpulan, pertemuan, yang melanggar keputusan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri, itu memang dibubarkan, bahkan kalau mereka tidak mengindahkan itu memang ada sanksi yang bisa diterapkan kepada mereka. Tapi bagi warga masyarakat yang kemudian kembali dari luar daerah dan belum mengikuti anjuran pemerintah ini sesungguhnya itu mestinya masyarakat di sekitar lingkungan itu yang menjaga mereka untuk memastikan mereka bahwa jangan sampai mereka keluar sehingga nanti dianggap bahwa mereka bisa jadi penyebab tertularnya virus COVID-19 kepada saudara-saudara yang lain. Maksud melarang itu sebenarnya agar supaya jangan mereka kemudian nanti justru menjadi penyebab tertularnya keluarga yang sesungguhnya dalam keadaan sehat walafiat. Itu aja maksudnya. Tapi kalau untuk sanksi sampai dengan hari ini paling sanksi sosial saja dari masyarakat yang kemudian nanti yang akan menjaga mereka untuk tidak keluar dari lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal mereka yang mengisolasi diri. Demikian. Baik, Pak Sekprov, tentunya dalam penanganan untuk resiko penyebaran COVID-19 ini, setiap daerah pun juga tentunya akan mengeluarkan berbagai anggaran gitu ya untuk menangani penanganan dari COVID-19. Bagaimana untuk daerah Sulawesi Tengah sendiri? Apakah ada alokasi dana sendiri dari anggaran yang ada untuk daerah Sulawesi Tengah? Silakan, Pak Sekprov. Bapak Gubernur sudah pada saat telekonferensi dengan semua bupati se-Sulawesi Tengah, bupati wali kota se-Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur sudah meminta semua pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan cadangan anggaran
dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Jadi memang ini perlu dilakukan oleh masing-masing karena ada kebijakan dari pemerintah pusat yang bisa merefocusing. Refocusing itu memfokuskan kembali anggaran-anggaran yang ada sekarang ini tanpa perlu melalui mekanisme anggaran yang biasanya berlaku, yang normal, di mana daerah bisa melakukan pergeseran anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Nah, Bapak Gubernur sendiri kemarin kemudian membuat kebijakan yang begitu spektakuler, di mana Bapak Gubernur menyampaikan kepada kami untuk memastikan bahwa 50% anggaran perjalanan dinas OPD yang ada sekarang ini, itu termasuk anggaran Pak Gubernur, anggaran kami sendiri, 50% itu dipotong untuk dipakai sebagai dana cadangan menangani persiapan jika nanti sewaktu-waktu kemudian persoalan COVID ini kemudian dia berkembang dan sulit terkendali dan masyarakat harus dikarantina misalnya. Kita menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka pemerintah harus menyiapkan. Sekarang saja pemerintah dengan membuat kebijakan melakukan pembatasan secara besar-besaran untuk masyarakat tidak bisa beraktivitas, itu juga pemerintah sudah mulai berpikir bagaimana menyiapkan logistik kepada masyarakat miskin yang akhirnya nanti kemudian kesulitan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Walaupun pemerintah pusat sudah menyiapkan dan pemerintah provinsi sendiri kemarin saya selaku ketua TAPD telah mencatat bahwa ada kurang lebih 100 miliar dana yang sudah kami bisa saving dalam rangka untuk menjadi cadangan kami menangani COVID-19 di Sulawesi Tengah. Dan dari 100 miliar itu, tentu yang terbesar kita akan alokasikan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, di mana di sana ada anggaran-anggaran besar yang diperlukan, pengadaan APD, kemudian pengadaan kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam rangka untuk memberikan ketenangan kepada para petugas medis, para dokter, para tenaga perawat, dan sebagainya yang melaksanakan tugas-tugas penanganan terhadap COVID, memastikan bahwa mereka insya Allah mudah-mudahan kita akan fasilitasi dengan fasilitas yang sangat memadai, sehingga nanti tingkat resiko atas kerja-kerja mereka itu mudah-mudahan bisa lebih kecil. Dan kami memastikan bahwa anggaran untuk keperluan itu insya Allah mudah-mudahan akan segera dipenuhi. Di samping Bapak Gubernur kemarin juga berpikir untuk menyiapkan cadangan logistik. Jadi kemarin saya dipanggil oleh Bapak Gubernur, beliau menyampaikan bahwa kita akan memberikan dukungan juga pada pemerintah kabupaten kota dalam bentuk bantuan keuangan yang nanti langsung diarahkan diperuntukkan buat penyiapan cadangan makanan, bahkan kebutuhan penyiapan alat-alat kesehatan yang diperlukan oleh daerah. Nanti pemerintah provinsi juga akan memberikan dukungan ke kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Baik, artinya kalaupun Pak Sekprov ini kita memang tidak menginginkan ini terjadi, tapi kalaupun juga ada yang hal terburuk begitu dalam beberapa waktu ke depan, artinya untuk Sulawesi Tengah sendiri sampai ke kabupaten dari persiapan logistik pun juga sendiri ini masih aman begitu Pak Sekprov ya untuk di Sulawesi Tengah ya? Kami kemarin sudah meminta kepada asisten 2 untuk melakukan koordinasi dengan Bulog, koordinasi dengan ketahanan pangan, dan kemudian koordinasi dengan berbagai OPD berkaitan dengan penyiapan kebutuhan pangan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika misalnya terjadi situasi darurat yang sangat luar biasa, insya Allah mudah-mudahan sepanjang masyarakat tidak melakukan pembelian secara besar-besaran ya, masyarakat diharapkan tidak terlalu panik. Kenapa? Karena yang menjadi persoalan sekarang ini, jika nanti ada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kepanikan yang sangat luar biasa, kemudian mereka memborong semua bahan kebutuhan pokok, menimbun diperlukan untuk keperluan-keperluan mereka secara pribadi dan keluarga. Nah ini yang kita khawatirkan menyebabkan nanti kelangkaan kebutuhan pokok yang ada di Sulawesi. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Bulog sendiri sudah menjamin bahwa ketersediaan beras kita itu bisa untuk dipersiapkan beberapa bulan ke depan, mempersiapkan jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan di Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Sekprov atas waktunya, karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf Pak Sekprov sebelumnya karena waktu terbatas, jadi membuat Ya, mungkin satu Pak Sekprov sebelum kami tutup, Pak Sekprov saya lupa menyampaikan ini kan di Gubernur Sulawesi Tengah dalam keputusannya ini menyampaikan di sini status keadaan tertentu ini sampai tanggal 12 April 2020. Provinsi Sulawesi Tengah berulang tahun tanggal 13 April. Apakah ini menandakan bahwa 13 April para peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ini akan dilakukan perayaan atau seperti apa Pak Sekprov? Pak Gubernur sudah memutuskan bahwa perayaan HUT Provinsi tanggal 13 April nanti tidak akan dilaksanakan karena memang kita melihat situasi dan kondisi. Jika pada tanggal 12 itu kondisi Sulawesi Tengah juga masih belum memungkinkan, maka Bapak Gubernur nanti akan melihat apakah akan memperpanjang lagi masa tanggap darurat itu
atau kemudian nanti akan masuk ke tahapan yang berikutnya. Demikian. Baik, Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate selaku Sekprov Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Terima sudah kasih bergabung waktunya, bersama Pak. kami. Sehat selalu, salam untuk keluarga Bapak. Selamat malam. Amin, amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dialog by phone bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili tim kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Dan saya Arya Tanju, Dan saya Safina Akbar. mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi tertinggi untuk seluruh tim medis baik dokter maupun juga perawat yang sudah berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Sampai jumpa.